billah wa fillah. Tertanam dalam hati kita, tertanam dalam jiwa kita, la ilaha illallah. Iku nek cara basa Solone sampun manunggaling kawula Gusti. Wonten mboten teng Solo bahasane. Tetapi yang manunggal bukan wujudnya Allah. Sehingga bukan wihdatul iroda, bukan wihdatul wujud, tapi yang manunggal wihdatul iroda. Iroda itu apa? Kerso kehendak. Yang manunggal kehendak Allah. Maka yang Allah suka aku ikut suka, yang Allah tidak suka aku ikut tidak suka. Suka dan tidak sukanya dilandasi suka dan tidak sukanya Allah. Itu makna takwa. Paham betul niki? Kebanteran ora le ngaji niki. Banter. Wah, banter. Kebanteran. Kurang tidak? Tambah paham. Oh, alhamdulillah. Berarti yang penting bisa pahami nggih. Wong urip arep manunggal karo mertua wae abote. Wangele. Kok bisa manunggal karo Gusti Allah. Maka hidupnya akan tenang. Ini dengan ilmu. Jadi mengilahkan Allah ada ilmunya. Dan melaksanakan zakat, puasa. Ini bagaimana membentuk karakter kita, pribadi kita. Bisa kita saling menghormati, kalau istilah di dalam jaulah ini ikramul muslim. Kalau kita tidak menghayati makna, maksud pesan daripada puasa, maksud pesan daripada zakat, tidak ada apa-apanya. Karena apa? Kayak angger boto tak zakati. Zakatku tak ono-ono kabeh, kae wong ra duwe. Ini sudah tidak lillah. Paham maksudnya? Sudah karena manusia. Kenapa ada unsur Pak? Karena manusia ingin dihormati. Begitu juga kita melaksanakan puasa, tidak akan bisa memahami maksud pesan kita ini berpuasa. Sehingga tidak melahirkan kasih sayang sesama umat. Maka puasa harus melahirkan kasih sayang. Demikian juga haji. Badira ketemu, nah, orang nganggu kopiah putih ramarem. Saya punya kawan ini, karena merasa kopiah putih kaji ke regane larang, antri niswe, dia selalu pakai kopiah haji, kopiah putih semacam ini. Bagus enggak? Bagus. Tapi ada kurangnya untuk kawanku itu. Naik motor itu pakai celana pendek. Karena tidak ada ilmunya. Dia mempertahankan sebagai seorang haji, tapi dia membuka aurat. Berbagian aja yang ada ilmunya. Contoh, mohon maaf ibu-ibu. Kalau kita teliti, mohon maaf saya itu peneliti Pak. Maka saya teliti, kritis, saya dokter. Tapi kenal pesantren, karena saya tamat SD langsung pesantren. Pensiun sebagai PNS terjun di dakwah. Kalau kita teliti antara mereka menggunakan busana muslimah
dengan mereka menggunakan sebagai mode, kira-kira lebih banyak mode atau busana muslimah? Ini tugas kita menjelaskan kepada wanita-wanita muslimah. Salah satu indikasi yang mudah kita jumpai, mereka menggunakan busana muslimah tapi tidak memakai kaos kaki. Betul? Ini salah satu indikasi dia itu merasa tren menggunakan pakaian ini, merasa lebih cantik. Tapi bukan aku memakai pakaian ini mengharapkan ridho. Maka ini tugas kita kepada istri-istri kita, anak-anak kita untuk berpakaian yang islami. Maka kembali pada pokok persoalan, mari kita ini hidup untuk bisa selalu mengilahkan Allah. Semua bersumber kepada Allah, Allah sebagai kausa prima. Ingat kan dulu pelajaran kausa prima? Sebab semuanya itu hanya Allah. Maka seperti apapun yang terjadi pada kita untuk syukur. Walaupun kadang kecewa. Contoh kasus beberapa tahun yang lalu, insya Allah panjangan semua midanget. Midanget itu apa? Krungu. Kok kleru tentang lingkungan su lo bahasa Jawa ora apik sing ana arek matur Jawa rada hati-hati. Ada penumpang pesawat yang mau berangkat semua di swab. Ada yang bisa naik karena dinyatakan sehat, tapi ada yang tidak bisa naik karena dinyatakan terindikasi tidak sehat. Tahun 2001 kalau tidak salah itu. Di Jakarta terbang, yang tidak terbang kecewa enggak? Kecewa enggak? Pilihannya mestinya mereka itu terbang atau tidak terbang. Pilihannya terbang. Lalu tidak terbang itu pilihan siapa? Pilihan siapa, Pak? Mohon maaf ini. Karena dia sakit, dinyatakan ada indikasi sakit, tidak boleh terbang. Waktu corona itu. Karena dia sudah beli karcis, sudah mau berangkat, kan pilihannya terbang. Lalu dia tidak terbang. Tidak terbang itu pilihan siapa? Allah. Allah, betul. Maka kita syukuri, ya alhamdulillah. Apapun bentuknya, pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik. Karena Allah adalah zat yang Rahman dan Rahim. Tidak mungkin membuat celaka hamba. Betul juga, ternyata setelah terbang tidak terlalu lama, nyungsep di laut. Betul? Ini kan kasus yang panjenengan masih ingat. Inilah orang yang kecewa pertama itu ternyata setelah itu menjadi bersyukur. Alhamdulillah aku orang melu, ndak aku wis salah. Di sini seorang yang beriman selalu akan mengaitkan semua peristiwa apapun yang terjadi tidak terlepas dari iman kita kepada Allah. Oleh karena itu, di dalam pertama bersyahadat la ilaha illallah itu tadi sudah banyak saya jelaskan.
Kemudian sholat juga, mari sholat kita ini kita rubah mindset kita. Memang sholat maghrib, isya, subuh, duhur, asar itu sholat wajib. Jangan dirubah itu dalam pengertian ilmu, tapi pengertian mindset. Aku sholat bukan aku wajib sholat, tetapi aku sholat karena aku butuh sholat. Paham enggak misalnya? Ini enggak hati-hati bisa salah loh. Kayak wong Purworejo kok ngaji ra genah, sholat kok ora wajib. Maka yang tidak wajib itu pada mindset kita. Kita butuh sholat. Karena Allah itu seluruh manusia di dunia sholat semua, tidak menambah kekuasaan Allah. Allah juga tidak akan berkurang kekuasaannya. Semua manusia tidak sholat, tetap Allah Maha Kuasa. Maka kita sholat itu karena kita butuh. Maka Allah berfirman, fasta'inu bis-sabri was-sholat. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Fa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Semua itu akan berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk ada apa? Ayat serahkan pada kiai setempat khusyuk. Saya tidak menjelaskan sholat khusyuk. Saya menjelaskan pentingnya kita menjadi seorang muslim yang kafah. Ini sholat. Karena sholat itu menjadi kebutuhan, maka kita awali dan kita akhiri dengan sholat rawatib. Nanti sholat rawatib jangan hanya waktu di sini, dimanapun kita rawatib. Karena kita butuh rawatib. Sholat rawatib kan? Sholat sunnah yang mengikuti sholat. Karena kita butuh sholat, tengah malam kita bangun, sholat tahajud. Kita tutup sholat dengan sholat witir. Saya tidak akan menjelaskan pahala sholat tahajud, pahala sholat witir. Enggak. Masuk waktu fajar, kita sholat fajar. Sholat fajar khairun minat dunya wa ma fiha. Lebih bagus dunia beserta isinya. Lebih bagus sholat fajar. Subuhnya berjamaah. Jamaah sholat subuh nilainya, pahalanya sama dengan sholat semalam subuh. Sholat subuh. Nanti duduk taklim, baca Quran maupun apapun, bisa zikir, masuk suruk, kita sholat lagi. Sholat suruk. Duha di awal waktu. Nilainya sama dengan orang ibadah haji, umroh, mabrur. Kurang apa Allah memberikan? Kok kita tidak butuh? Kok cukup wajib tok? Salam rampung blas melayu. Mari kita berpikir. Tadi dia diterangkan wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih bagus dan lebih lanjut. Dunia hanya sementara. Kan gitu Nabi? Mari gendoni. Mula saya pesan pada semuanya para jamaah. Mari apa yang saya sampaikan nanti direnungkan. Kondur direnungkan. Kalau itu baik, mari kita jalankan bersama-sama. Kalau itu tidak baik, itulah keterbatasan saya. Maka saya mohon maaf. Gitu kan? Kalau ngoten mawon lah akeh-akeh. Iki insyaallah nanti saya unggah di YouTube. Ya unggah di YouTube, Bapak semua dapat membuka Rahmat Raharjo Satibi. Di YouTube Rahmat Raharjo Satibi.
sudah banyak, sekitar hampir 180-an lebih video yang saya unggah. Dan perjalanan saya dari Magelang, Jogja, Purworejo, Purwokerto, Tegal, Pekalongan, Semarang, Pati, Sragen, ya sini, kalau saya ngisi, saya masukkan di YouTube. Dengan nanti bisa membuka, jangan lupa subscribe-nya. Ada nggih? Kalau baleni demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada itu sebuah kebenaran, sesungguhnya itu hidayah dari Allah lewat mulut saya. Bukan karena saya pintar. Tetapi kalau itu kok tidak baik, itulah ketepatan saya, maka saya mohon dimaafkan dan saya sangat berbahagia manakala kesalahan kekurangan saya itu dibenarkan. Mari kita tutup dengan membaca kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wal abu minkum ila liqa fi amanillah. Insyaallah besok kula badhe meninggalkan mriki sedaya kanca-kanca ingkang mriki namung ngaturaken matur nuwun lan mohon maaf terlebih dengan banyaknya kegiatan di sini air mesti lebih tambah. Kula nggih matur nuwun, listrik nggih mesti tambah kata setunggal sing nggih matur nuwun, pun pokoke napa mawon kula matur nuwun, mugi-mugi Gusti Allah ingkang bales. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.